Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling nasihat menasihati dalam ketaatan, kesabaran, amal soleh, dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama untuk melaksanakan ketaatan itu dengan segera. Jadi menyegerakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunda-nunda dan tidak juga mengulur-ulur waktu atau hanya angan-angan saja. Akan tetapi ketika kita ada kesempatan, waktu luang, kemudian kita mampu untuk melaksanakannya, maka sangat diharapkan untuk diamalkan, untuk segera dilakukan. Jangan kemudian ditunda-tunda kebaikan itu, ya. Misalnya nih, kita punya uang 100.000, kemudian kita ada ingin untuk bersedekah, maka segerakan sedekah itu meskipun kecil nominalnya, ya. Segerakan saja. Entah itu 2.000 atau entah itu nanti 5.000. Jadi disegerakan untuk bagaimana bersedekah tadi, ya. Pun demikian ketika kita ingin bertobat kepada Allah dari maksiat yang kita pernah lakukan, yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita, membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita, maka alangkah indahnya ketika kita berupaya untuk langsung bertaubat kepada Allah, tidak menunggu-nunggu. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, dosa yang kita lakukan itu ibarat kita menabung pada tabungan yang kemudian akan hancur ketika kita terus menabung itu kan semakin banyak, semakin besar air yang kemudian bagaikan dosa tadi masuk ke dalam sebuah wadah, yang kemudian ketika wadah itu tidak bisa menampung kembali, tidak bisa menampung lagi, maka akan terjadi pecah, akan terjadi meluap. Nah, dosa yang kemudian kita lakukan terus-menerus, yang kemudian kita dengan kontinu kita lakukan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar bahkan, ya, maka sama saja dia menabung kerusakan, menabung kehancuran pada dirinya, ya. Ya, tentunya bukan hanya untuk pada dirinya saja sejatinya, tapi juga masyarakat yang kemudian paham, yang kemudian di lingkungan dia akan terkena imbasnya. Maka akan pecah itu, akan ketahuan bobroknya. Maka saudara yang dirahmati Allah, ketika kita tahu itu dosa yang pernah kita lakukan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita biasa saja, ya. Jangan sampai kemudian kita sok-sok tidak paham atau sok-sok kita melupakannya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kesulitan-kesulitan yang kita alami pada kehidupan kita, ya, pada hari-hari kita, kesulitan apapun itu, permasalahan apapun itu yang dirasa sangat sulit untuk kita upayakan pecahkan itu, maka bisa jadi adalah efek dari dosa-dosa yang kemudian kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mungkin kesulitan Allah uji dengan anak, Allah uji dengan istri, Allah uji dengan nanti di luar dari rumah, yaitu keluarga, tetangga, ya, atau yang lainnya sebagainya, teman, ya. Maka menjadi ujian-ujian yang bisa jadi akan memberikan pada dirinya itu kesulitan-kesulitan sehingga dia susah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut karena ia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat indah sekali manakala kita berupaya untuk terus beristighfar kepada Allah, untuk terus melafadzkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita teringat bahwa ada kalimat yang kemudian berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian juga dicintai oleh Allah, ya, dan ringan kita untuk diucapkan, yaitu subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah
Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Itu kemudian kita coba upayakan sehingga kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman, jadi jangan kita menunda-nunda baik itu amal soleh yang sudah di depan mata kita mampu untuk melaksanakannya, kita ada waktu untuk bagaimana melaksanakannya, mengamalkannya, maka segerakanlah, jangan ditunda-tunda, jangan terlalu banyak angan-angan dan mimpi-mimpi kosong yang kemudian tidak ada amal-amal yang kita upayakan. Jangan sampai seperti itu dalam kehidupan kita. Apapun kecil itu adalah amal soleh, kita perbuat amal soleh itu. Ketika kita melihat ada gangguan yang ada di jalan, maka kemudian kita berupaya untuk menyingkirkan gangguan-gangguan tersebut yang ada di jalan tadi. Karena bisa jadi ketika kita sudah menyingkirkan gangguan tadi, misalnya batu besar atau batu yang kemudian kalau diinjak oleh ban itu akan menggelincirkan ban tersebut dan jatuh orang. Maka ketika sudah kita berhenti sejenak ya, kita melewati karena kita sudah tahu itu ada batu, kita lewati, kemudian kita ambil batu itu, kita buang untuk kita singkirkan. Bisa jadi amal perbuatan tersebut akan menolong satu nyawa orang atau bahkan banyak orang yang kemudian tidak terkena efek dari kegelinciran bannya. Nah, itu yang kemudian coba kita pahami. Ya, sekecil itu adalah amal ibadah juga. Ya, sebuah perbuatan amal ibadah juga. Jangan kita remehkan, saudara. Demikian saudara yang dirahmati Allah. Jadi pada momentum sekarang ini adalah kita berupaya untuk bersama-sama bercepat-cepat untuk beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Pun demikian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.